warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Robia dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Komarudin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu kalam kelas 11. Disimak baik-baik ya. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah salah satu ilmu Islam yang membahas tentang akidah atau tauhid. Ilmu ini menggunakan pendekatan rasional dan logis, seperti wujud Allah, sifat Allah, dan hubungan Allah dengan makhluknya. Secara etimologi, ilmu kalam berasal dari bahasa Arab, yaitu kalam, yang berarti perkataan atau ucapan. Ilmu kalam juga disebut sebagai teologi Islam karena membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Fungsi ilmu kalam. Ilmu kalam memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Memperkuat akidah. Ilmu kalam dapat memperkuat akidah seseorang dengan memberikan pemahaman yang jelas dan rasional tentang masalah-masalah ketuhanan. 2. Membela akidah. Ilmu kalam juga dapat digunakan untuk membela akidah Islam dari berbagai penyimpangan seperti aliran sesat dan faham-faham yang bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Menjawab keraguan. Ilmu kalam dapat menjawab berbagai keraguan yang timbul dalam diri seseorang tentang masalah-masalah ketuhanan. Ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam meliputi 1. Wujud Allah. Ilmu kalam membahas tentang wujud Allah, baik dalil-dalil nakli, Al-Quran dan hadis maupun dalil-dalil akli, logika. 2. Sifat-sifat Allah. Ilmu kalam juga membahas tentang sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, mustahil maupun mungkin ada pada Allah SWT. 3. Sifat-sifat makhluk. Ilmu kalam juga membahas tentang sifat-sifat makhluk, baik sifat wujud, sifat adam, sifat hayat, sifat maut, dan lain sebagainya. 4. Keadilan Allah. Ilmu kalam juga membahas tentang keadilan Allah, baik keadilan dalam pencapaian, keadilan dalam takdir, maupun keadilan dalam pembalasan. 5. Kenabian dan kerasulan. Ilmu kalam juga membahas tentang kenabian dan kerasulan, baik dalil-dalil nakli maupun dalil-dalil akli. 6. Akhirat. Ilmu kalam juga membahas tentang akhirat, baik surga, neraka, hari kiamat, dan sebagainya. Ilmu kalam merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Ilmu ini dapat membantu umat Islam untuk memahami dan meyakini akidah Islam dengan lebih baik. Ilmu kalam muncul sebagai akibat dari perpecahan politik di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perpecahan ini kemudian meluas ke masalah-masalah akidah yang menyebabkan munculnya berbagai aliran kalam. Ilmu kalam berkembang seiring dengan perkembangan umat Islam. Pada masa awal ilmu kalam masih bersifat sederhana, namun semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran umat Islam. Ilmu kalam memiliki manfaat untuk memperkuat akidah, membela akidah, menjawab keraguan, memahami ajaran Islam dengan lebih baik, dan membangun sikap kritis dan rasional dalam beragama. Penjelasan singkat tentang sejarah munculnya ilmu kalam dapat diringkas menjadi 3 poin utama, yaitu 1. Faktor utama, perpecahan politik di kalangan umat Islam. 2. Perkembangan ilmu kalam dari sederhana menjadi kompleks. 3. Manfaat mempelajari ilmu kalam, memperkuat akidah dan memahami ajaran Islam. Penjelasan singkat ini dapat membantu Anda untuk memahami sejarah munculnya ilmu kalam secara umum. Ilmu kalam memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu
Islam lainnya, seperti ilmu fikih, tasawuf, dan filsafat. Hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1. Aspek materi. Ilmu kalam membahas tentang masalah-masalah akidah yang merupakan dasar dari ajaran Islam. Ilmu fikih membahas tentang hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Ilmu tasawuf membahas tentang secara mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu filsafat membahas tentang hakikat, kebenaran, dan realitas. 2. Aspek metode. Ilmu kalam menggunakan metode rasional dan logis untuk membahas masalah-masalah akidah. Ilmu fikih menggunakan metode ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Ilmu tasawuf menggunakan metode intuisi dan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu filsafat menggunakan metode logika dan penalaran untuk mencari kebenaran. 3. Aspek tujuan. Ilmu kalam bertujuan untuk memperkuat akidah dan membela ajaran Islam dari berbagai penyimpangan. Ilmu fikih bertujuan untuk mengatur kehidupan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu tasawuf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesempurnaan spiritual. Ilmu filsafat bertujuan untuk mencari kebenaran dan hakikat realitas. Baik, pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila saya ada salah kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.